Di tahun 2020 pernah ada kasus penghilangan nyawa yang cukup menyita tanah Jawa. Saat itu, ada pria parubaya ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang mengerikan. Jasad korban banyak luka dari sajam. Bahkan sajam itu masih melekat di bagian dada korban hingga menembus jantung. Kondisi itu seakan-akan menunjukkan bahwa pelaku sedang merasakan sakit hati yang teramat dengan korban. Banyak yang bercerita jika yang terjadi bukan hanya soal amarah atau dendam, namun harga diri laki-laki yang sudah terampas. Cerita ini datang dari keluarga Supriyono yang kala itu berusia 48 tahun, warga Dusun Wonokerto, Kabupaten Mojokerto. Supriyono sudah punya keluarga, istrinya bernama Anik Haryanti, berusia 33 tahun. Mereka punya 2 anak, si sulung sudah SMP dan yang kecil masih SD. Untuk menafkahi keluarganya, Supriyono bekerja sebagai buruh pabrik beton yang berlokasi di kampung tempat dia tinggal. Sedangkan istrinya berjualan nasi pas di depan pabrik suaminya itu. Rumah tangga mereka sudah 14 tahunan. Dari perjuangan berumah tangga, keduanya bisa bangun rumah. Semuanya baik-baik saja. Lantaran istrinya berjualan di depan pabrik, tentunya ia kenal dengan teman-teman suaminya. Anak-anaknya juga sering berada di warung. Kehidupan rumah tangga keduanya saat itu cukup harmonis. Hingga di tahun 2018 akhirnya Anti berselingkuh dengan pria yang sudah berusia 52 tahun. Usia yang cukup jauh dari istrinya itu. Pria itu bernama Sugeng Rianto, pria asal Magetan. Sugeng sendiri bekerja satu pabrik dengan Supriyono. Sugeng merupakan mandor Supri. Tidak diketahui pasti apakah Sugeng duda ataupun masih beristri. Awalnya Supri merasa jika istrinya berubah sikap hingga tak mau melayaninya. Supri sempat bertanya, ada masalah apa? Mengapa berubah cuek? Namun Anik mengaku tak ada apa-apa, tidak juga cuek. Tidak ada yang berubah. Namun 14 tahun nikah, tentu Supri tahu persis jika ada yang salah dengan sikap istrinya itu. Hingga di akhir tahun 2018, Supri mendapat info jika istrinya itu sedang bersama Sugeng di sebuah tempat karaokean di daerah Mojosari. Saat itu keduanya dilabrak, namun tidak ada yang mau minta maaf. Meskipun begitu, Supri tetap memilih memaafkan istrinya. Ia berusaha mempertahankan rumah tangganya yang sudah 14 tahun itu. Namun, 6 bulan setelahnya, setelah terus-terusan bertengkar, disertai sikap Anik yang sudah berubah, bahkan terang-terangan menunjukkan rasa tak suka dengannya lagi. Ani nekat keluar rumah dan memilih ngekos atau tinggal di warungnya. Bahkan setelahnya, secara terang-terangan melanjutkan hubungannya dengan Sugeng. Hingga di tahun 2019, keduanya pun bercerai. Bayangkan saja jika menjadi Supri, bagaimana perasaannya melihat Sugeng setiap hari di tempat kerjanya, melihat orang yang sudah merusak rumah tangganya. Dulu, ketika Anik masih menjadi istrinya, Sugeng sempat ditegur Supri. Mas, apa maumu? Itu Ati sudah punya suami dan anak. Apa kamu gak kasihan? Janganlah merusak pagar ayu orang. Saat itu Sugeng tak menggubris, pria yang sudah berkepala 5 itu hanya senyum-senyum saja. Di warung tempat Anik berdagang, ia secara terang-terangan menunjukkan kebuncinannya di depan banyak orang. Bahkan, Ati sudah memperkenalkan kepada anak-anaknya jika Sugeng adalah kekasihnya. Melihat kondisi itu, Supri memendam rasa sakit hati kepada keduanya. Namun karena 2 anaknya, Supri berusaha untuk diam dan tenang. Di bulan Agustus 2020, tepatnya 6 bulan setelah mereka cerai, Anik dan Sugeng menikah siri. Maka makin hancurlah hati Supri. Jelas sudah ia dikhianati wanita yang hampir 15 tahun lalu dia nikahi.
Tak pernah terpikir olehnya untuk berkhianat. Tapi kini, ia yang harus merasakan sakit yang teramat pedih atas kepengkhianatan ibu dari anak-anaknya itu. Sejak perpisahannya dengan sang istri, anak-anaknya sering berpindah-pindah tempat. Hingga pada tanggal 21 November 2020 malam, Supri menelepon anak sulungnya. Supri meminta untuk pulang dan bawa adiknya. Maka Supri inisiatif menjemput anak-anaknya untuk dibawa pulang. Malam itu, anak-anaknya dibawa Anik ke warungnya. Di sana, tanpa diketahui Supri, ada Sugeng. Saat masuk, ia langsung naik ke atas warung. Masuk ke kamar hendak mengambil anak-anaknya. Namun saat melihat anak-anaknya tidur dengan mantan istri dan Sugeng yang ada di sana, membuat luka hati Supri terbuka lebar. Supri bergegas turun. Ia mencari sajam yang dulu pernah ia selipkan di warung itu, sebagai jaga-jaga jika ada terjadi sesuatu. Lantas ia naik dan serang Sugeng membabi buta. Semuanya terjadi begitu cepat. Anik berusaha melerai bahkan berteriak-teriak minta tolong. Namun Supri yang sudah naik pitam tidak bisa dikendalikan lagi. Setelah Sugeng tumbang, Supri lantas lari. Tetangga warung sempat datang berusaha untuk membantu membawa Sugeng ke rumah sakit. Dan sebagian mereka mengejar Supri. Namun Sugeng tak selamat. Sementara itu Supri dibawa ke Mapolres Mojokerto. Di kantor polisi, Supri mengakui semua perbuatannya. Alasannya karena sakit hati dan dendam. Namun Supri memberi keterangan tak ada rencana menghilangkan nyawa Sugeng. Ia bahkan memberi keterangan sempat bicara dengan Sugeng, tapi Sugeng tidak menanggapinya. Atas apa yang sudah dilakukan Supri, Supri pun dituntut hukuman penjara 15 tahun.